Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi ke pembelajaran IPA Daring. Hari ini kita akan melanjutkan belajar bab 5 rangkaian listrik. Sebelum Ustazah lanjutkan ke materi selanjutnya, Ustazah akan review sedikit materi minggu kemarin, yaitu tentang arah aliran arus listrik dan elektron. Di sini ada dua buah muatan, yaitu Ustazah beri A dan B. A memiliki jumlah positif 5, kemudian B memiliki jumlah positif 3. Semakin banyak positifnya, artinya semakin tinggi potensialnya. Berarti A memiliki potensial lebih tinggi. Kemudian, jika ditanyakan arah arusnya, maka kemarin ingat kembali, arah arus listrik itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Maka, arah arusnya bisa kita gambarkan. Kemudian kebalikannya kemarin arah elektron. Arah elektron itu dari muatan rendah, potensial yang rendah ke potensial yang lebih tinggi. Maka arah elektronnya bisa kita garis seperti ini dengan simbol E. E maksudnya adalah elektron. Kemudian, bagaimana jika ada muatan negatif? Bagaimana jika kedua muatan, yang muatan A itu positifnya 5, kemudian B negatifnya ada 7. Potensial mana yang lebih tinggi? Ya, kita ingat semakin banyak positifnya, potensialnya semakin tinggi. Semakin banyak negatifnya, potensialnya semakin rendah. Maka A memiliki potensial lebih tinggi. Sehingga arah arusnya masih sama seperti tadi. Bisa kita gambarkan arus, kemudian B ke A elektron. Cukup jelas ya anak-anak. Kemudian berikutnya dua muatan sama-sama bermuatan negatif. Ada A dan B. Silahkan dilihat. Yang A elektronnya atau negatifnya ada 5. Kemudian yang B ada 3. Pertanyaannya, potensial yang lebih tinggi A atau B? Ingat kembali, semakin banyak negatifnya, maka muatannya potensial lebih rendah. Maka B memiliki potensial lebih tinggi. Karena negatifnya lebih sedikit daripada A, maka jika ditanyakan arah arus listrik, maka jawabannya dari B ke A. Kemudian elektronnya dari A ke B. Jika ada pertanyaan terkait dengan arah arus listrik dan elektron, silahkan bisa menghubungi Ustazah. Kita lanjutkan untuk materi hari ini. Kita akan membahas kuat arus listrik dan hubungannya dengan muatan listrik. Silahkan anak-anak siapkan buku paketnya, kemudian buka bab 5 rangkaian listrik halaman 94. Kuat arus listrik yaitu, atau pengertian dari kuat arus listrik adalah, bisa anak-anak lihat paket halaman 94.2 dicetak tebal. Di situ dituliskan kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam penghantar setiap detiknya. Itu disebut dengan kuat arus listrik. Kemudian apa hubungan kuat arus listrik dengan muatan listrik? Silahkan disimak paket halaman 95. Jadi kuat arus listrik
dalam fisika disimbolkan dengan huruf I besar. Kemudian satuannya adalah ampere atau A besar. Sedangkan muatan listrik disimbolkan dengan huruf Q dengan satuan kolom. Bisa kita tulis dengan C. Ya, silahkan diamati dulu anak-anak. Kuat arus listrik itu simbolnya I besar, satuannya ampere. Muatan listrik satuannya muatan listrik simbolnya Q, satuannya kolom, simbolnya C. Kemudian hubungan keduanya apa? Hubungannya bisa kita tuliskan dengan rumus berikut. Q sama dengan I dikali T. Q sama dengan I dikalikan T. Ingat, Q tadi adalah muatan listrik, I itu kuat arus listrik, dan T adalah waktu. Nah, waktu di sini satuannya kita gunakan satuan internasional, yaitu kalau waktu satuan internasionalnya detik atau sekon. Jika dibuat segitiga seperti biasanya, maka kalian bisa buat segitiga seperti ini dengan Q di atas, kemudian I, kemudian T. Sehingga jika ditanyakan I itu bisa dicari dari mana? Dari Q dibagi T. Q dibagi T, yang di atas bagi yang bawah. Kemudian T bisa dicari dengan cara Q dibagi I. Nah, kita dapatkan 3 persamaan atau 3 rumus. Anak-anak bisa lihat contoh 5.1. Hitunglah besarnya muatan listrik yang mengalir dalam satu rangkaian bila diketahui kuat arusnya sebesar 3 ampere. Ingat, kuat arus simbolnya adalah I. Maka diketahui kita bisa tuliskan I sama dengan 3 ampere mengalir selama 1 menit. Nah, 1 menit itu adalah T-nya. T kita tuliskan 1 menit. Ingat bahwa satuan T atau waktu itu harus kita ubah menjadi detik, sehingga 1 menit sama dengan 60 detik. Maka ketika ditanyakan Q-nya berapa, kita tuliskan rumus Q sama dengan I dikali T. Ya, I dikali T. I-nya 3, T-nya 60, maka sama dengan 180 kolom. Dari contoh 5.1 bisa dipahami ya anak-anak. Kita lanjutkan latihan soal.